Halo, balik lagi bareng aku Pak D. Jadi gimana teman-teman kabarnya, sehat semua toh? Aku kali ini mau coba bawakan kisah nyata dari temanku. Dia itu adalah seorang ojol dari salah satu brand yang warna hijau ya pokoknya ya. Nah, dia tuh cerita ke aku, dia tuh bagi kisah ke aku lewat WA. Wah, ini ceritanya tuh serem. Kayak bener nggak sih? Kayak aku juga ngerasa kayak, kamu tuh bohong nggak sih? Tapi itu beneran. Jadi gini loh guys. Namanya tuh Fahrul. Dia tuh masih muda seumuran kayak aku, masih 29. Dia tahun 95 lahirnya. Nah, gini nih, ceritanya ketika dia sedang anter-anter tuh kayak apa namanya makanan atau yang sebutannya kalau antar orang apa sih, aku lupa, antar orang apa ya namanya. Nah, itu tuh bener-bener ngejar poin pokoknya. Nah, kemudian sampai malam tuh dia bener-bener ngejar poin dan bener-bener fokus di ojeknya tanpa dia kerja-kerja sampingan-sampingan lainnya, nggak. Kalau orang-orang biasanya Gojek itu jadi sampingan, kalau ini malah dia jadi utama. Nah, bahkan sampai jam 12 malam juga dia tetap ambil, nyampe jam 2 pagi baru dia pulang katanya. Karena jam 2 pagi dia istirahat sampai jam 6 itu langsung tidur. Dan jam 6 itu bangun karena mau antar anak sekolah. Bukan anak dia, tapi anak orang lain yang mau pakai jasa ojeknya dia. Dia ya seperti biasa kayak pagi-pagi nganter anak sekolah karena target dia memang anak-anak berangkat sekolah pakai jasa dia. Udah itu siangnya juga ya biasa kayak makanan orang-orang istirahat gitu ya. Terus nganter-nganter kayak yang mau kemana masih anter. Kalau udah jam 12 malam nih, kira-kira nganter apa sih? Nah gitu. Ya kan kalau misalnya makanan kan biasanya siang jam istirahat, sore lah sama habis maghrib. Habis maghrib sampai jam 9 tuh biasanya makanan. Kalau dari jam 12 malam nih, itu jarang banget kan ya. Makanan tuh kebanyakan tutup jam 10 malam, jam 11 malam. Kalau udah jam 12 malam tuh udah sepi lah kebanyakan. Tapi nggak tahu kalau di kota-kota besar kayak Jakarta. Tapi kalau di kotaku itu udah sepi. Nah, ini ceritanya unik di sini. Ketika itu sebenarnya dia tuh mau pulang jam 2 malam. Pagi ya sebutannya jam 2 itu ya. Masih jam 1-an itu dia mau pulang karena mules. Karena mules, aplikasi belum dimatiin. Ini cerita pertamanya, oke? Pas waktu mau pulang, tiba-tiba notifikasi ada pelanggan yang cek ling 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 ling. Nah, gitu kan. Dia adalah kayak goret, kok goret? Aduh, buat merek nih. Gak apa-apa lah goret ya. Digoret gitu kan, jadi nganter orang. Tapi itu ternyata pas begitu disamperin ke titiknya, di situ nggak ada orang. Tapi dia bales chat. Tau nggak sih, paham nggak? Jadi dia udah nyampe di titik nih, si konsumen ya, udah nyampe di titik konsumen dan di situ nggak ada siapa-siapa. Tapi dia ngechat dengan suaminya, dia masih balas-balasan dan benar memang tidak ada siapa-siapa di situ karena hanya ada sebungkus dibungkus plastik, hanya sebungkus plastik yang dalamnya tuh si Farul ini nggak tahu itu apa. Jadi intinya chatnya tuh kayak, Mas, aku nitip bungkusan plastik itu diantar ke titik itu. Nah gitu kan ya, di titik itu. Oke, jadi si Farul ini langsung aja ambil tuh paketnya. Jadi harusnya kan nganter orang ya, jadi ini nganter plastik guys. Dan di situ nggak ada orangnya. Ngapa sih kayak plastiknya nggak ditunggu? Ada apa gitu loh? Plastiknya nggak ditunggu, kenapa ditaruh? Kan jadi Farul jadi berpikir kayak yang aneh-aneh. Ini apa? Ini maksudnya apa? Kok kayak antar barang tapi pakainya GoRide gitu kan? Kan bisa pakai GoSend gitu. Kemudian kan Farul jadi penasaran tuh isinya apa sih? Jadi sama Farul tuh dipencet-pencet. Itu kayak bunga. Farul nggak mikir yang aneh-aneh, kayak ya udah ini bunga aja gitu ya. Ternyata bener guys, isinya adalah bunga melati. Jam 12 malam nganter paket yang harusnya goret jadi paket yang dalamnya bunga melati. Waduh, ini apa ya? Pasti sangkut kautannya, negatif thinkingnya adalah hantu. Jadi si Farul tetap positif, dia ambil tuh paketnya, dianterin jalan. Ternyata tuh lokasi titiknya ada di pinggiran kota. Jadi di kota itu masih daerah kota tapi masih pinggiran perbatasan dengan kabupaten. Di situ banyak bangunan-bangunan tua guys. Bangunan tua tuh kayak bangunan Belanda gitu loh. Nah, hari pertama itu Farul cuma diminta untuk antar bunga itu, plastik itu, dan ditaruh di atas pagar. Jadi pagar pintu masuk rumah nih ya. Rumahnya itu rumah zaman Belanda gitu. Kayak batu-batunya buat pondasi itu gede-gede banget, warna putih, kokoh-kokoh gitu loh pokoknya. Ditaruh di atas pagar itu, dah minta ditinggal. Udah
gitu aja. Dan tau nggak, itu ternyata besoknya dapat lagi, dan selalu Fahrul yang dapat. Kenapa nggak orang lain gitu? Nah, terus kemudian di hari ketiga ini ada aneh. Di hari pertama nggak ada aneh, cuma naro udah pokoknya udah. Hari kedua sama naro juga udah gitu. Nah di hari ketiga ini, jadi hari ketiga kata Fahrul tuh bingkisannya tuh nambah besar, dan ada satu lagi kotak kayak wadah nasi kayak gitu tuh, wadah nasi. Nah, tahu nggak wadah nasi itu isinya apa? Isinya gigi. Nah, gigi tuh nggak tahu gigi apa. Fahrul ngerasa kayak ini gigi manusia. Ini gigi manusia. Gigi manusia kalau udah apa kayak kecabut tuh kan nggak pendek. Kalau kayak gini kan kita seolah-olah tuh kayak pendek ya. Tapi kalau udah diprek sama yang dalam-dalamnya tuh panjang aslinya gigi manusia itu. Jadi Fahrul tuh kayak ini gigi apa sih? Ini gigi apa sih? Kayak gigi manusia gitu. Nah, sama masih ditaruh ke rumah yang sama. Itu taruh di atas pagar. Jadi kayak tiang gitu tuh, di atas pagarnya. Tek, di pintu, cerit, gerbang. Nah gitu. Di atasnya situ. Udah ditinggal. Nah, di situ hari ketiga. Hari keempat nambah aneh lagi nih. Udah ya hari keempat. Hari ketiga itu dia nemu gigi juga dengan bunga melati. Di hari kelima dia tetap masih dapatnya sama bunga melati dan gigi. Tapi ada keanehannya ketika di jalan sebelum sampai ke rumah, tiba-tiba terlihatlah seorang wanita sedang kayang. Mak, lagi naik motor lihat cewek lagi kayang baju putih. Kaget kan? Jadi di pinggir jalan tuh kayak katanya sih sekelebetan. Jadi sekelebetan tuh kayak lagi naik motor, seret. Tapi jelas banget itu cewek lagi kayang. Nah pas dibalik dia ke belakang itu nggak ada. Gitu loh. Kata si Fahrul seperti itu. Nah aku merinding itu dengar ceritanya. Terus dia jalan lagi, mau nyampe ke tempat itu. Di bawah itu kayak ada apa namanya parit kan, parit. Kalian tahu parit kan, selokan buat yang aliran air itulah ya. Nah itu tuh warna merah. Dan Fahrul berpikir itu adalah darah dari aliran rumah itu tadi yang bisa dia naruh tempat itu. Tapi pas disamperin ternyata bukan, nggak ada itu warna merahnya. Jadi balik lagi normal. Jadi Fahrul, loh tadi merah deh, kok bukan merah. Pas dideketin dia mundur lagi Fahrul, duk jalan sekitar 10 langkah, nggak merah. Makin jauh lagi ke arah posisi di mana dia bisa melihat itu warna merah. Kurang lebih jarak tuh 20 meter. Bener, dari jarak 20 meter tuh kelihatan itu merah. Tapi pas disamperin lagi, deketin lagi nih, enggak, itu kayak apa namanya? Ya kayak parit biasa, got biasa. Gitu. Di situ lah kayak akhirnya si Fahrul tuh ngambil ini ranting, coba diaduk tuh apa namanya sungainya tuh paritnya, bukan sungai lagi, parit. Cik. Nah kayak gitu, dan ternyata memang itu nggak ada warna merah. Tapi aneh lagi pas begitu dia diudah begitu diangkat, woi, aku merinding dengernya. Biasanya kan ada sampah ya, itu yang keangkat adalah rambut. Wih, aku kalau di posisi itu kayak ya udah langsung pulang lah langsung. Nah si Fahrul ini enggak, dia malah penasaran. Akhirnya dia coba untuk lihat dalam rumahnya itu ada satu cahaya di ujung gitu ya, di ujung rumah itu ada satu lampunya tuh lampu kecil warna merah, bukan merah itu sih, kayak warna warm gitu, warna kuning gitu loh. Nah itu kecil jadi kayak remang-remang. Tahu nggak, itu si Fahrul katanya seolah-olah sedang diawasi oleh nenek-nenek. Ngeliat kayak nenek-nenek, tapi itu kayak samar-samar, karena di baliknya itu ada kayak apa ya namanya sebutannya tuh bunga bambu tapi kecil-kecil, bambu kecil-kecil gitu. Nah kayak tembus, kok kayak ada lagi wujudnya gitu. Nah itu Fahrul, akhirnya di situ Fahrul ngerasa dia takut, ditaruhlah lagi tuh bunga melati dan gigi di kotak nasi.
Aku mau udah itu langsung kecipirit kayaknya Pak kalau kalau berada di posisi Farul ini. Tapi Farul berani sih, hebat teman aku nih yang satu nih. Dia dia memang dari kecil tuh berani banget nyampe ya lewatin makam ya. Udah terbiasa dengan motornya mungkin ya, nganter nganter klien, nganter apa sih customer, lewatin makam-makam udah biasa mungkin. Jadi dia nggak terlalu takut gitu. Dia itu takutnya ketika dia melihat sosok nenek tadi dan ada rambut tadi itu. Akhirnya dia coba lebih cepat aja ninggalin rumah tersebut. Nah, nah di hari kelima nih dia nggak dapat orderan cuy. Dan tahu nggak? Yang dapat orderan adalah temannya si Farul. Itu ada Rudi. Jadi itu adalah hari pertama si Rudi nganter sama seperti yang diantar sama si Farul. Rudi takut. Si Rudi nganter sama, dia nganter Melati, Gigi. Itu ceritanya si Rudi ya. Sampai di sana, kalian tahu. Jadi di atas tuh sudah ada kayak mangkuk apa ya namanya? Mangkuk dari batok kelapa. Itu dari pagarnya gitu. Nah, di mangkuk itu ada kayak semacam bara bekas apa ya, kayak sesajen apa ya. Nah, di situ pinggir-pinggirannya ada rambut warna hitam. Jadi itu rambut masih seger ya. Kalau rambut udah mati kayak biasanya putih ya. Itu masih warna hitam rambutnya. Nah, itu guys. Si Rudi itu langsung teriak, katanya tuh langsung pergi, langsung ninggalin itu juga. Dan sejak saat itu si Rudi nggak mau lagi ngaktifin orderan atau tidak mau nerima orderan dari titik itu. Nah, tapi si Farul karena Farul udah terbiasa, mungkin dia positif aja ya, kayak ya udah mungkin buat kebutuhan khusus pelanggan gitu, ya udah nggak mau tahu dan biarin aja gitu tuh. Nah, di hari ke-6 yang dapat itu Farul lagi. Karena mungkin hari ke-6 harusnya Rudi, tapi Rudi cancel mungkin. Bertambah penasarannya. Jadi pas ketika waktu itu jam 11 malam, ini dapatnya lebih cepat. Jam 11 malam dapat orderan tersebut. Nah, masih ada temannya si ini Rudi belum pulang. Dia ajak si Rudi. Jadi mereka berdua. Dia ajak Rudi datang ke lokasi tersebut dengan paket yang sama. Di situ ada Melati, ada Gigi, dan benar di atas itu ada semacam sajen bakar-bakaran gitu, masih ada rambutnya. Nah, dia tuh cerita ke si Rudi. Rud, jujur ya, pas hari ketiga aku nganter, itu di situ tuh yang di pohon bambu kecil-kecil tuh, di situ ada nenek-nenek lagi ngawasin aku. Itu kata Farul. Yang benar lah. Iya, itu yang bikin aku takut. Aku selama ini gak pernah takut. Kamu tahu kan? Kita pulang ya rumah aku kan kalau pulang lewat kuburan. Aku ya udah tiap hari lewat situ, udah terbiasa katanya. Kata Farul tuh. Oh iya juga kata Rudi. Nah, di sinilah aku yang takut itu, Rud. Dia nampakin, Rud. Nampak tapi tembus pandang. Kayak tiba-tiba wujud lagi, tembus pandang lagi. Nah gitu. Aku tuh penasaran. Yuk masuklah sekali. Rudi takut. Wih, masuk dari mana? Jangan macam-macam. Udah, kita taruh pesanan aja, udah langsung pulang. Nah, kata si Farul, udah jangan, ini kita harus sekali, apa namanya tuh, aku pengen tahu gitu. Tapi aku nggak berani banget lah, aku nggak terlalu berani. Tapi kalau ada kamu tuh, aku jadi berani lah. Ayolah temenin aku gitu ya. Nah, akhirnya si Rudi mau nemenin. Masuklah mereka, buka lah itu, apa namanya, gerbang. Ternyata nggak dikunci kan. Masuk pelan-pelan. Ngik. Ada suara ngik. Jadi si Farul ngijak kodok. Ngijak kodok kecil yang masih kecil-kecil. Kalau habis hujan itu biasanya kan banyak ya. Si Farul nginjek kodok itu. Jadi si Farul tuh kaget. Astagfirullah, suara apa itu? Kata dia ngajak kodok. Nah, masuklah itu, udah masuk ke dalam. Tep ke arah lampu tadi. Karena jadi pintunya itu gelap. Pintu warna hitam pintunya tuh. Terus jendela juga kaca. Jendela kaca itu juga nggak ada horden segala macam, jadi tembus ke dalam langsung. Dan itu gelap, tidak terlihat apa-apa. Jadi langsung menuju ke arah pencahayaan dari lampu yang kuning tadi, lampu tadi di ujung rumah sebelah kiri. Nah, di situ tuh memang hawanya beda, hawanya padat dan tiba-tiba hangat. Nggak tahu ini hangat karena lampu, kayaknya nggak mungkin deh. Kayak lampu kecil gitu ngasih kehangatan kayaknya nggak ngaruh ya, nggak bisa ya. Kayak rumah aja gitu, kayak lampu segede ini juga kadang nggak hangat kan. Nggak bisa lah ngasih perubahan suhu yang sangat signifikan tuh, nggak mungkin ya. Nah, itu tuh bener-bener hawanya
anget banget katanya. Masuk Ruth, kok hawanya beda Ruth ya? Mereka balik lagi tuh ke arah gerbang. Di situ udah mulai dingin lagi, dinginnya jam 11 malam, jam 12 malam, kerasa tau lah ya. Tapi pas begitu dia deketin lampu itu, memang di situ hangat. Di situ hangat. Nah, kalian tahu di situ? Di situ ada kayak sumur apa ya sebutannya? Sumur biasa orang zaman dulu nimba. Sumur nimba. Di situ ada banyak ember ternyata. Dan kalian tahu embernya itu di situ ternyata isinya darah. Mereka langsung kabur. Di situ ada darah, di situ ada bunga melati, di situ ada kayak tulang-tulang, gigi, dan satu kayak kepala kambing tapi tinggal tulangnya aja. Nah, mereka tuh langsung pergi. Dia datang ke pos tempat biasa Gojek kumpul. Di situ juga ada yang lagi ronda. Mereka panggil lah teman-teman, kayak yang udah pulang panggil, yang rumah dekat dipanggil. Sini ada kejadian kayaknya ada pembunuhan, banyak darahnya. Di situ ada kayak gigi manusia, entah gigi apa itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Nah, baru keinget. Jadi itu teh dapat orderan dari customer. Dicek lagi ke HP-nya, ya kan? Dihubungi nomor itu, nggak aktif, nomor tidak terdaftar. Duh, kan aneh. Kalau nomor tidak terdaftar, tidak bakalan bisa daftar Gojek gitu. Tapi ini tuh bisa order, bisa ngechat. Itu kayak seolah-olah manusia beneran. Nah, ketika dia ngecek lagi ke sumur tersebut, itu udah gak ada embernya, udah bersih. Jadi teman-temannya malah ngiranya Rudy dan Fahrul ini lagi ngeprank, lagi ngerjain. Padahal di situ nggak ada apa-apa. Malah sumurnya itu kering, nggak ada airnya sama sekali. Di situ Fahrul sama Rudy jadi tidak berkeringat karena takut, karena mereka tadi bener-bener yang mereka lihat adalah darah, ada sajen-sajen kayak bunga-bunga melati. Mungkin itu adalah bunga melati yang diorder selama berapa hari, 5 hari ya, diantar oleh mereka berdua gitu. Itu pastilah merinding. Tapi si Fahrul tetap ya udahlah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oke. Di malam ke-7 pas banget itu malam Jumat Kliwon. Pas banget malam Jumat Kliwon. Nih, Fahrul dapat orderan lagi. Tapi kali ini Fahrul nggak berani sendiri. Dia ngajak teman Gojeknya lagi. Dia nambah banyak. Jadi mereka datang ke situ berlima. Karena ingat ini malam Jumat. Ini aku nggak berani. Apalagi ini Kliwon. Aku nggak berani sendirian. Itu dapat orderannya jam 1 malam. Dia berlima. Nah, di chat pesannya itu si Fahrul nggak boleh naruh di depan lagi. Dia langsung suruh masuk ke dalam. Mereka akhirnya masuk ke dalam, terus suruh letakkan bunganya di sumur tadi, disuruh tuangkan ke dalam sumur, gitu. Dan dijanjikan bahwa mereka akan dikasih uang 1 juta kalau nggak salah, kata si Fahrul. Jadi bunga itu udah ditaruh dan mereka akhirnya disuruh masuk ke dalam rumah. Nah, di situ ada makanan yang tertinggal, katanya yang chat itu. Mereka masuk, kayak udah tok. Jadi fix ini teh rumah nggak ada orangnya. Tapi mereka lihat ke jendela, di mejanya itu, di dalam rumah tuh ada mejanya. Di situ ada piring. Nah, jadi chatnya udah masuk aja. Itu nggak dikunci dan nggak ada orang juga. Itu punya keluarga saya, ada di piring, tolong dibawakan gitu. Nah, jadi akhirnya mereka maksa masuk. Masa masuk tuh. Akhirnya mereka berlima itu bisa masuk. Piring ini tah. Jadi piring ada tutupnya lagi, kayak tutup piring lagi, ditutup dengan piring lagi gitu. Pernah kan kayak ibu kalian atau bapak kalian tuh kayak naruh makanan, ditutupnya tuh pakai piring lagi. Nah, kayak gitulah. Dibukalah sama si Rudy. Cuman kata si Fahrul, jangan dibuka Rud.
Nah terus gimana kita tahu ini isinya apa? Nanti makanan apa? Kalau makanan cair nanti kan bingung juga. Ini aku ada plastik kayak gini, plastik asoy putih gitu kan. Akhirnya dibuka tuh sama si Rudy. Dak, mereka kaget semuanya. Langsung merinding, langsung hawanya panas. Ternyata di piring itu tuh lidah manusia. Langsung tuh teriak itu, langsung keluar si teman-temannya itu. Akhirnya si Rudy sama si Farul juga ikut panik, ikut keluar. Duk. Kayak akhirnya nggak ditutup lagi pintunya, langsung tinggal aja, sama gerbang juga udah nggak diurus. Wes langsung pergi, mereka pergi bersama. Dan ya udah, ceritanya besok paginya tuh mereka panggil lebih banyak teman. Dan kalian tahu, ternyata gerbangnya itu terkunci. Dan pintunya itu juga masih bagus dan itu terkunci. Dan seolah-olah tidak ada bekas tapak mereka berlimpah di situ, nggak ada. Seolah-olah masih kayak ada debu rapih. Seolah-olah tidak ada orang yang datang ke situ. Aku di situ merinding dengarnya. Farul punya cerita gini. Dan itu katanya ada lagi lanjutannya, tapi ya si Farul belum lanjut ceritanya. Jadi kalau misalkan kalian setuju si Farul lanjut ceritanya, kalian komen aja ya di bawah. Nanti aku panggil si Farul, suruh lanjut ceritanya. Ini sih ngeri juga, aduh, kalau aku langsung aku bingung sama orang-orang yang penasaran tuh. Ya udah, kalau serem, bikin takut, gak usah penasaran, udah pulang ya. Pulang aja, pulang, gak usah penasaran. Kalau aku mah daripada nyari penyakit gitu ya. Ya udah pulang. Oke, teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya Pak D ceritanya. Oke, kalau misalkan kalian support Pak D untuk bercerita tentang kisah-kisah dari ojol, dari apa kalian, misalkan kalian punya cerita, bisa langsung DM atau komentar langsung di bawah ya. Nanti Pak D ceritain ke teman-teman, ke follower, ke subscriber Pak D yang ada di YouTube. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like-nya juga ya, komennya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.